warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baik kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Udah pada sarapan? Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya. Walaupun kita belum melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi harus tetap semangat untuk belajar. Ya, ada yang ingat pembelajaran minggu lalu kita terakhir mempelajari apa? Iya benar, tentang sistem pencernaan hewan dan manusia. Ya, sekarang Ibu mau nanya nih, apakah ada yang sudah tahu apa itu sistem peredaran darah manusia? Yuk kita lihat cuplikan video berikut ini. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri,
ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Setelah melihat tayangan video tersebut, informasi apa yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Jadi, dalam sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung manusia itu terdiri dari satu buah. Ya, ada berapa jantung manusia? Iya, ada satu, cuma ada satu. Ukurannya itu sebesar kepalan tangan dan berbentuk kerucut terbalik. Nah, berat jantung orang dewasa itu sekitar 300 gram. Yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah manusia dibedakan berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama itu ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Ya, pembuluh arteri ini berfungsi untuk membawa darah ke luar jantung. Lalu yang kedua ada pembuluh vena. Pembuluh vena dikenal juga sebagai pembuluh balik. Nah, karena pembuluh vena ini membawa aliran darah kembali ke jantung. Adapun pembuluh vena ini memiliki ciri-ciri dinding tipis dan kaku, lalu letaknya dekat dengan permukaan, lalu memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh, lalu tidak memiliki denyut, dan sebagian besar membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Lalu yang ketiga itu ada kapiler. Ada yang tahu kapiler apa? Nah, kapiler merupakan pembuluh darah yang diameternya paling kecil. Nah, jadi di antara pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler yang paling kecil itu pembuluh kapiler. Ya, pembuluh kapiler selain paling kecil, dia juga pembuluh yang sangat tipis, yang paling tipis gitu. Hanya tersusun atas selapis sel epitel dan berperan dalam pertukaran zat melalui difusi. Hari Rabu memetik kelapa, airnya segar, hilang dahaga. Hormati ibu juga bapak, agar kelak masuk surga. Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga. Wahai Ananda, hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu pantun? Yuk kita saksikan video berikut ini. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak AB, AB. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua.
Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nien, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Setelah melihat tayangan video tadi bisa kita simpulkan bahwa pantun merupakan puisi lama yang terkenal dalam bahasa-bahasa Nusantara dan terikat oleh syarat-syarat tertentu. Nah, syarat tersebut yaitu jumlah baris, suku kata, persajakan, dan isi. Pengertian lain tentang pantun yaitu bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris, berima silang yaitu ABAB, lalu memiliki rima yang indah dan memiliki makna yang penting. Jadi dalam setiap isi pantun tersebut memiliki maknanya masing-masing, seperti yang tadi Ibu bacakan. Nah, tadi itu merupakan salah satu bunyi pantun jenis pantun nasihat. Ayo sama-sama kita ulang kembali ya pembelajaran kita hari ini. Tadi kita membahas tentang apa aja? Ya, yang pertama kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Ada jantung dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dibedakan berdasarkan struktur dan fungsinya. Ya, ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi, ada pembuluh vena dan pembuluh kapiler. Nah, di antara pembuluh arteri, pembuluh vena dan pembuluh kapiler, yang paling kecil yaitu pembuluh kapiler dan diameternya selain paling kecil dia juga paling tipis ya. Lalu adapun pantun ya, pantun itu merupakan puisi lama ya yang terkenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Ini terdiri dari 4 baris, lalu setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu pantun bersajak ABAB. Lalu baris pertama dan kedua pada pantun disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat pada pantun disebut isi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa di dalam hati dimulai.
Berdoa selesai. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.